Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Nah teman-teman, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah dan sholawat bersama-sama. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar pelajaran tematik kelas 2 PBM ke-6. Nah teman-teman, Ustazah akan membacakan cerita di bawah ini. Mari kita simak bersama-sama ya. Ahad pagi yang cerah. Hari Ahad ini cuaca cerah sekali. Keluarga Ika berkumpul di teras rumah. Ayah membaca koran, ibu minum teh hangat, dan Ika bermain bersama Susan. Susan senang bermain di rumah Ika. Rumah Ika terlihat asri. Tumbuhan di halaman rumah Ika membuat udara menjadi segar dan sejuk. Ada pohon mangga, pohon rambutan, dan berbagai jenis bunga. Semua tumbuh dengan subur. Bunga bermekaran dan harum baunya. Pohon tumbuh dengan rindang dan berbuah lebat, menghasilkan banyak buah yang manis rasanya. Semua itu merupakan nikmat yang diberikan Allah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman ayat 13. Nah teman-teman, dari cerita di atas, mari kita lihat beberapa hal di bawah ini ya. Yang pertama tentang penggunaan huruf kapital. Di mana ada huruf kapital dalam cerita tersebut? Ya betul sekali, hari Ahad, H dan A adalah huruf kapital. H huruf kapital karena merupakan awal kalimat, sedangkan Ahad adalah salah satu nama hari yang aturan dalam penulisannya juga harus menggunakan huruf kapital. Kemudian ayah, Susan, rumah, tumbuhan, ada, semua, bunga, pohon, menghasilkan, semua itu diawali dengan huruf kapital. Kemudian ada Ika, Susan. Nama orang juga harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Nah, jadi kita sudah tahu ya di mana letak penggunaan huruf kapital pada cerita tersebut. Kemudian yang kedua, tanda baca apa saja yang digunakan dalam cerita tersebut? Ada tanda baca titik. Hari Ahad ini cuaca cerah sekali. Itu diakhiri dengan tanda baca titik. Kemudian kalimat yang ketiga, ayah membaca koran, ibu minum teh hangat, dan Ika bermain bersama Susan. Ada tanda baca apa teman-teman? Ya betul sekali, tanda baca koma. Kemudian di kalimat yang paling akhir ya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ada tanda baca tanda tanya. Jadi teman-teman, di cerita ini terdapat 3 tanda baca, yaitu tanda baca titik, koma, dan tanda tanya. Kemudian mari kita lihat yang ketiga, kalimat berita dan kalimat tanya. Salah satu contoh kalimat berita, kalimat yang diakhiri dengan tanda titik. Seperti hari Ahad ini cuaca cerah sekali. Nah, itu termasuk kalimat berita. Rumah Ika terlihat asri. Itu termasuk kalimat berita. Kemudian adakah kalimat tanya dalam cerita ini? Ya, yang paling akhir, bagian yang paling bawah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Itu termasuk dalam kalimat tanya. Kenapa? Karena diakhiri dengan tanda tanya. Sekarang Ustazah akan menjelaskan lebih rinci tentang apa itu kalimat berita dan kalimat tanya ya teman-teman. Mari kita lihat apa perbedaan kalimat berita dan kalimat tanya. Kalimat berita adalah kalimat yang berisi suatu berita atau informasi.
dan dia diakhiri dengan tanda titik ya, seperti tadi yang ada di bacaan. Hampir semuanya menggunakan kalimat berita. Kenapa? Karena diakhiri dengan tanda titik ya. Adakah kalimat tanya dalam bacaan tadi? Ada, hanya satu kalimat tanya ya, bagian yang paling bawah sendiri itu adalah kalimat tanya. Nah, sementara yang kita lihat ya di tabel sebelah kanan, kalimat tanya. Apa kalimat tanya itu? Kalimat tanya adalah kalimat yang isinya menanyakan suatu informasi ya. Nah, ciri yang lain, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya ya. Jadi ada tanda tanya di akhir kalimat. Nah, selain itu kalimat tanya juga diawali dengan kata tanya ya. Kata tanya itu apa contohnya teman-teman? Ya, mengapa, apa, bagaimana, di mana, itu adalah contoh-contoh contoh-contoh kata tanya ya, yang digunakan untuk membuat kalimat tanya. Teman-teman, kalian sudah mengerti tentang perbedaan kalimat tanya dan kalimat berita, bukan? Sebagaimana yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Pada cerita Ahad pagi yang cerah di atas diceritakan banyak sekali tumbuhan yang ada di halaman rumah Ika. Nah teman-teman, tumbuhan di rumah Ika tentu saja dapat tumbuh subur karena Ika dengan tertib menyiram tanamannya secara teratur. Begitu juga di kelas kita teman-teman. Kita harus mematuhi tata tertib yang ada di kelas maupun di sekolah kita. Berikut ini adalah contoh tata tertib yang ada di sekolah kita. Di sini ada 3 gambar ya, dengan simbol 1, 2, 3. Kemudian ada 3 kegiatan dengan simbol ABC. Ustazah minta kepada teman-teman semua, tugas A ya, pasangkanlah gambar dengan kegiatan di bawah ini. Misalkan A dengan 1, misalkan seperti itu. Mana yang cocok ya, silahkan dipasangkan. Kemudian tugas yang kedua, buatlah 3 kalimat tanya dari 3 gambar tersebut. Jadi nanti ada 3 kalimat tanya ya dari 3 gambar tersebut. Tugas B, kerjakan buku paket tematik halaman 68 nomor 1 saja. Teman-teman, Ustazah minta tolong kerjakan tugas A dan tugas B di buku tulis tematik dan kirim foto tugas tematik kalian ke nomor WA wali kelas. Hikmah dari belajar kita hari ini adalah Allah menciptakan manusia, tumbuhan, dan hewan agar hidup berdampingan. Manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk makanan. Hewan butuh tumbuhan untuk bertahan hidup. Tumbuhan pun butuh bantuan manusia dan hewan untuk kelangsungan hidupnya. Sebagaimana yang Allah firmankan di Al-Quran surat Abasa ayat 26 sampai ayat 32. Yang artinya, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Di sana kami tumbuhkan biji-bijian, anggur dan sayur-sayuran, zaitun, pohon kurma, kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Terima kasih. Nah teman-teman, demikian belajar kita hari ini pada pelajaran tematik tentang tumbuhan di sekitarku. Ustazah mohon maaf. Ustazah ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga belajar kita hari ini diberikan kemanfaatan dan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa berkah ya, dan bermanfaat untuk kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita akhiri dengan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis bersama-sama. Abata,
Alhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.